Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Minggu lalu kan kita tidak karena ada libur. Jadi ini kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar listrik statis. Belajar listrik statis itu merupakan listrik yang muatannya tidak mengalir. Sedangkan kalau listrik dinamis, listrik yang muatannya mengalir. Contohnya kemarin kita bilang kalau listrik statis itu, kalau waktu kecil kalian gosokkan penggaris plastik, dilingkirkan ke potongan tempat, maka potongan itu akan menempel. Contoh daripada listrik statis. Sedangkan kalau listrik dinamis, itulah listrik yang kita pakai sehari-hari untuk masang lampu, cas handphone kalian, masang TV, nonton televisi, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk menjelaskan, coba perhatikan, simak video pelajaran kita Listrik dinamis merupakan listrik yang muatannya bergerak, berbeda dengan listrik statis yang muatannya tidak bergerak atau diam. Pada listrik dinamis, kita akan belajar arus listrik, hukum Kirchhoff, dan rangkaian listrik. Yang pertama, kita belajar arus listrik, di mana arus listrik itu merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadinya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan dari arus listrik adalah ampere atau simbolnya A. Coba perhatikan kedua gambar rangkaian tersebut. Lihat, pada gambar yang pertama itu merupakan rangkaian terbuka, sedangkan pada gambar yang kedua itu merupakan rangkaian tertutup. Kalau kita lihat pada rangkaian terbuka, bola lampu tidak akan menyala, sedangkan pada rangkaian tertutup, bolanya lampu tersebut akan menyala. Arus listrik hanya dapat mengalir apabila rangkaian kita hubungkan dengan sumber tegangan ataupun beda potensial. Jadi dari gambar yang kita lihat tadi, bisa kita simpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Beda potensial tersebut akan mendorong elektron untuk bergerak sehingga memicu aliran listrik. Besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir setiap detiknya. Secara matematis, besar kuat arus listrik dapat kita hitung dengan persamaan berikut. I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q adalah besar muatan, satuannya coulomb, dan T adalah selang waktu, satuannya sekon. Contoh soal, muatan sebesar 180 coulomb mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita cari apa yang diketahui dan yang ditanya. Jadi dari soal kita diketahui muatannya yaitu 180 coulomb atau Q sama dengan 180 C dan T adalah 30 sekon. Ditanya adalah I, maka I sama dengan Q per T. Maka kita masukkan nilainya masing-masing sehingga kita buat I sama dengan 180 coulomb per 30 sekon sehingga didapat 6 ampere. Untuk tugas kita yaitu yang pertama, arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 2 menit. Hitung banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Yang kedua, jika dalam 5 menit mengalir 60 coulomb muatan listrik,
melalui sepotong kawat penghantar, maka hitunglah kuat arus listriknya. Berdasarkan kemampuan menghantar listrik, sebuah bahan dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya besi, tembaga, dan aluminium. Semikonduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan arus listrik lebih baik dibandingkan isolator dan lebih rendah dibandingkan konduktor. Contohnya germanium dan silikon. Sedangkan isolator adalah bahan yang sukar menghantarkan listrik. Contohnya gabus, plastik, dan kayu. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satuan luas penampang disebut dengan hambatan jenis ataupun rho. Secara matematis, besar hambatan jenis suatu kawat dapat dihitung dengan persamaan berikut. R sama dengan rho kali L per A, di mana R adalah hambatan satuannya ohm, L adalah panjang kawat satuannya meter, A adalah luas penampang kawat satuannya meter kuadrat, dan rho adalah hambatan jenis kawat satuannya ohm meter. Contoh soal. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Diketahui panjang kawat L sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Luas penampang kawat 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat, dan rho adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohm. Ditanya di situ adalah R. Maka kita masukkan ke dalam persamaan R sama dengan rho kali L per A sama dengan 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter dikali dengan 0,2 meter dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat, sehingga diperoleh R itu adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 5 ohm. Untuk tugas yang kedua, itu ada 2 soal, yaitu yang pertama, berapakah hambatan seutas kawat aluminium, di mana hambatan jenisnya adalah 2,65 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, yang mempunyai panjang 40 meter dan diameter 4,2 mm. Yang kedua, berapakah nilai hambatan dari sebuah penghantar kawat tembaga, di mana hambatan jenisnya 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, yang memiliki panjang kawat 30 meter dan diameter 7 mm. Jadi itu tadilah video pembelajaran kita untuk hari ini, nak. Ibu harap setelah kalian simak dapat kalian pahami. Kemudian jangan lupa dibaca buku paketnya, nah. Kalau ada tugasnya dikerjakan dan